Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hussein Nawawi. Saya adalah presentator kali di sini. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Infographics and Memes on Social Media New Practice to Disseminate Islamic History Knowledge in the Digital Age. Artikel ini ditulis oleh saya dan juga dosen saya, yaitu Wina Sumiati, dosen di Sejarah Peradaban Islam. Saya adalah mahasiswa Sejarah Peradaban Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya masih semester 2, menginjak ke semester 3 nanti di tahun ajaran baru. Dan Wina Sumiati sendiri adalah dosen di Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau adalah lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati, dan untuk masa studi sendiri beliau mengambil di Australia. Mengapa judul ini kami angkat? Karena kita juga akan fokus terhadap root of infographics and memes from role of BUMN to disseminate Islamic history in an interesting way using infographics, several interviews of BUMN. Mengapa kita mengangkat judul ini? Karena cukup menarik ya. Banyak sekarang anak muda yang mulai melupakan sejarah Islam, tidak tertarik. Karena apa? Mungkin karena membosankan. Sedangkan jika kita kupas dengan infografis dan memes, itu cukup berdampak kepada minat anak muda untuk mempelajari sejarah Islam sendiri. Di artikel ini kami menggunakan pendekatan kualitatif, dan juga kami mengadakan wawancara dengan salah satu akun fanpage Facebook dan Instagram yang ada di Facebook dan Instagram, yaitu Barisan Umat Neon atau yang disingkat BUMN. Apa itu infografik? Infografik adalah grafik visual yang merepresentasikan dari sebuah informasi, di mana informasi divisualisasikan melalui gambar dan disajikan dengan beberapa teks dan juga visualisasi dari gambar tersebut. Lalu secara umum infografis itu memiliki dua tipe, yaitu infografis yang berupa angka dan juga yang berupa konsep. Yang berupa angka ini biasanya yaitu infografis yang menjadikan grafik daripada data seperti angka-angka yang seperti contohnya mungkin pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, yang isinya ya didominasi oleh perhitungan angka-angka gitu. Nah, untuk konseptual ini sendiri yaitu biasanya divisualisasikan oleh gambar dan juga ditambahkan untuk konteksnya sendiri, yaitu ditambahkan dengan teks-teks singkat yang menjelaskan dari pada informasi. Lalu apa itu meme? Meme ditemukan pada tahun 1976 oleh Dawkins, yaitu sebagai culture unit, dan menyebar dari satu individu ke individu yang lain. Gitu. Meme ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimeme, yang artinya imitasi. Tetapi Dawkins menginginkan nama yang lebih terdengar seperti J, karena dari buku dia yang menjelaskan The Selfish Gene, meme itu juga ya salah satu daripada evolusi genetika. Nah, akhirnya dipotonglah meme dan menjadi meme disebutnya. Dawkins menginginkan nama yang lebih enak didengar oleh dirinya sendiri. Terus untuk selanjutnya, meme juga berkembang di sosial media. Meme
meme untuk saat ini yaitu sebagai internet cultural. Apa itu internet cultural? Kenapa bisa disebut internet cultural? Karena meme itu menyebar dari satu individu ke individu yang lain, dari akun satu sosial media ke akun sosial media yang lain, dan akhirnya menjadi kultur internet yang ada di sosial media dan terus berkembang, berevolusi dari yang sebelumnya dari yang sebelumnya mungkin tidak dikenal oleh orang lain, akhirnya dikenal lagi oleh orang lain dan berkembang seiring berjalannya waktu, akan terus berevolusi setiap waktu. Karena apa? Karena meme juga sama halnya seperti imitas, dan seiring berjalannya waktu dengan bercampurnya ide dari satu orang ke ide yang lain, maka akan menghasilkan ide yang baru. Kenapa sejarah Islam itu bisa lebih menarik ketika dipelajari dengan infografik terus? Di sini alasan 75% manusia itu lebih mudah mengingat suatu informasi berdasarkan gambar. 75% manusia dapat mudah mengingat gambar dalam hanya beberapa detik saja. Hal ini bisa diaplikasikan di infographics dan memes. Infographics dan memes menyajikan data informasi yang lebih singkat dan padat sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Layaknya seperti yang dilakukan oleh Barisan Umat Neo atau disebut BUMN. Apa itu BUMN? Barisan Umat Neo atau yang disingkat BUMN adalah online community di Facebook dan di Instagram yang berfokus dalam menyebarkan Islamic story di sosial media. BUMN ini merupakan sayap keagamaan atau badan otonom dari komunitas online juga, yaitu yaitu Neo Historia. Neo Historia merupakan akun Instagram dan fanpage di Facebook yang menyebarkan sejarah-sejarah secara umum, sejarah dunia melalui infografis dan memes. Hal ini banyak sekali mengundang peminat di kalangan muda, mengingat kalangan muda yang suka dengan humor, jokes dan sebagainya. Akhirnya ini cukup berdampak oleh Neo Historia sendiri dalam menyebarkan sejarah dunia. Ketika Neo Historia sudah cukup besar, lahirlah BUMN, Barisan Umat Neo, yang berfokus dalam menyebarkan sejarah Islam di Facebook dan di Instagram sama seperti Neo Historia. Barisan Umat Neo adalah sayap keagamaan daripada Neo Historia. Tidak hanya Barisan Umat Neo adalah representasi daripada sejarah Islam, dan yang lainnya ada lagi Neo Chris Posting yang berfokus dalam sejarah kekristenan, dan juga Neo Mistik yang fokus kepada sejarah lokal. Ya. Ini adalah contoh daripada infografik. Ini adalah yang diupload oleh SPUIN Bandung, serba-serbi etnis Albania. Dalam konteks infografis, maka di sini akan elemen utamanya yaitu visualisasi atau gambar yang merepresentasikan daripada konteks informasi yang dijelaskan. Di sini konteks informasinya tersebut adalah serba-serbi etnis Albania. Maka di sini dicantumkan gambar atau foto yang mewakili daripada etnis Albania. Ini merupakan orang Albania. Dan setelah dari judulnya ini, maka akan ada penjelasan singkat yang menempati wilayah Balkan, Eropa, menempati wilayah Balkan, berbahasa Albania yang merupakan bagian dari family Indo Eropa. Wilayah ini dulu bagian dari Kesultanan Ottoman